Wadah seniman berkarya, menggelar cipta dan karsa. Seni budaya milik kita, jam persatuan bangsa. Taman Budaya Jambi, Taman Budaya Jambi. Coba lah cari kerja itu yang benar, yang menghasilkan duit, biar kita itu bisa untuk beli beras, untuk makan, untuk hidup sehari-hari. Kerja apa toh, Dek? Zaman sekarang ini cari kerja sulit. Kamu lihat di luar sana, banyak sarjana yang nganggurnya sampai sekarang. Lah, kamu mau ngarapin apa dari aku yang belum pernah sekolah sama sekali? Emang masnya saja yang keset. Mas, pekerjaan itu banyak loh mas. Asalkan mas itu giat, rajin, cari kayu bakar kek, nanam ubi kek, bantu-bantu kuli kek, jadi pembantu kek, jadi TKI kek, jadi apa saja kek. Kakek, memangnya aku ini kakekmu apa? Samplong kamu. Gak jadi istri, senangnya ganggu tentang suami. Mau cobalah jadi istri itu, jadi istri yang baik dan benar. Jadi istri yang setia sama yang suami. Nah ini enggak. Kalau mas ini jadi suami yang benar-benar suami, lah aku pasti mau melayani. Lah ini suaminya suami imitasi yang tulisan saja kalau nggak sudi melayani. Dalah, nanya, kurang ajar kamu ini. Berani-beraninya bilang suami imitasi. Lah kalau bukan suami imitasi, suami palsu, lantas aku harus menyebut suami apa? Suami apa? Sudah sewajarnya, Kak. Kamu menyebut suamiku yang tampan, suamiku yang cakep, suamiku yang bagus. Suamiku yang bagus kayak tikus, kejeper kakus, Lah bagus apanya tuh mas? Tampan apanya? Cakep apanya? Mas ini jadi suami betul-betul urus ya. Kesetnya minta ampun. Pagi-pagi saat orang-orang bekerja, mas malah asik-asikan di sini mancing cetol. Apa itu yang namanya suami? Saat istrinya ini bekerja membanting tulang, kerja mati-matian jadi tukang cuci. Kadang-kadang cari kayu bakar untuk dijual. Sesekali jadi tukang bersih-bersih rumah. Kadang-kadang kepala untuk kaki-kaki, untuk tangan-tangan, untuk kepala. Mas kok malah asik-asikan saja tuh di sini kan? Mancing cetol. Apa itu bukan suami imitasi? Suami palsu? Wah ya sadar kok mas. Insaf mas. Heling mas. Sebel aku. Manggil aku. Ini yang harus jelaskan jelas-jelasnya kepada istriku yang sering di sini. Orang bisa leha-leha, asik-asik, santai-santai. Bukannya itu anugerah terindah bagi manusia, Dek. Jarang orang-orang seperti kita ini. Hanya satu berbanding 100.000. Oh alah mas. Kalau kita ini anak presiden, punya kuasa, bisa bikin kebijakan yang menguntungkan kita. Kita santai-santai ya boleh-boleh saja. Kita leha-leha ya bisa-bisa saja. Lah ini pekerjaan nggak ada, uang sepeser pun nggak punya. Besok makan apa juga nggak pasti. Mas kamu asik-asikan saja tuh di sini ha? Mancing gitu. Ya, kalau memang besok belum ada yang dimakan, kita puasa dulu toh. Itu kan ajaran agama. Puasa kok tiap hari toh mas. Puasa bagi orang yang mampu itu memang ajaran agama mas. Bagi kita ini kaum duafa, kaum miskin, puasa itu ya karena keadaan. Karena memang gak ada yang mau dimakan. Berarti kita orang-orang yang ampuh, Dek. Sudah duafa, puasa lagi. Itu bisa bagi contoh baik bagi orang-orang yang sudah makan jatah kita. Sudah. Gak usah ngeyel, gak usah mecah. Ini kamu sekarang mesti kerja. Kerja apa kayak gitu? Kok semakin hari semakin kuasa, toh, Dek? Sudah berani perintah-minta, sudah berani terus tuding.
Kamu juga berbau militerisme terhadap suamimu ini. Ya habisnya Mas itu nggak mau kerja. Mas nih ya Mas nih. Kita itu butuh beras, kita butuh perabotan, kita butuh sabun, odol, butuh kasur, gelas, piring. Rumah tangga kok hanya punya satu kasur tanpa ranjang, hanya punya 2 gelas 1 piring. Hingga kalau mau makan itu harus gantian. Tuh, yang lain mana toh? Pakai nanya kemana? Ya udah dijual untuk beli beras. Emangnya nasi yang Mas makan setiap hari itu dari mana? Dari mana? Ya dari perabotan rumah kita itu. Ayo mendingan sekarang mesti kerja apa gitu, jangan mencet dengan begitu. Oh enggak mau kerja keras. Juga nih dokter. Aku ini sedang menunggu wangsit. Oh, dasar suami tak tahu diri. Andai aku berani, andai aku mampu. Apa deh? Apa? Kamu jadi istri kok senangnya ganggu dengan suami. Kamu istri. Jadi istri senangnya ganggu dengan suami. Ampun Mas. Kapok. Ya udah. Sekarang dulu. Cari bambu yang sudah patahkan ini. Gara-gara kamu. Jaga. Pikir itu. Jangan mana-mana. Ingat. Mahal loh itu. Panjenengan mengartos dalemipun eyang progo. Sakalinipun kali progo. Stop! Seperti main ketoprak sulit ngomongnya. Pakai bahasa biasa saja kok. Ya, saya sih bisa saja. Saya juga bisa bicaranya sedikit-sedikit. Jadi begini Bu. Asdi Ranjang. Buas diranjang? Ya, Asdi nama suami saya. Dahulu pekerjaan itu suka memperbaiki ranjang. Jadi orang-orang menyebutnya Asdi Ranjang. Dan orang-orang pun menyebut saya Buas Diranjang. Oh, jadi begitu. Jadi begini Buas Diranjang. Saya kesini konon katanya
desa ini ada dukun ampuh yang bisa mengobati apa saja, dari penyakit appendix sampai penyakit gudik, segala macam penyakit, mata, tangan, leher, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Konon katanya sih Progo. Yang Progo? Oh. Dukun ampuh. Oh. Ahli segala macam penyakit. Oh. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kaki. Sebentar. Oh, ada. Sudah dekat. Anda sudah dekat. Anda sudah berada di dekatnya. Oh, jadi ibu sendiri. Bu, tolonglah Bu. Tolonglah keluarga saya. Tolonglah keluarga majikan saya. Beliau sakit parah. Hanya kepada ibu dia dapat sembuhkan. Segala macam dokter, udah ratusan, dukun, tabib, mencoba menyembuhkan. Tapi gagal total. Hanya kepada ibu dia dapat sembuhkan. Please. Bukan saya bukan yang Progo. Anda salah ini. Jadi bukan ibu. Salah ya? Jadi dukunnya yang mana ya Bu? Jangan khawatir. Sampean tidak perlu nyari. Karena beliau ini dukun ampuh, beliau yang akan nyari sampean. Oh, gitu. Sampean cukup berdiri saja di sini. Beliau dukun sakti ini akan datang dengan sendirinya. Tanpa sampean ceritakan penyakitnya, beliau akan tahu dengan sendirinya. Pokoknya beliau ini. Tapi untuk bertemu dengan beliau ini ada syaratnya. Apapun itu syaratnya akan saya penuhi. Tolonglah Bu, please. Syaratnya beliau ini harus dipukuli terlebih dahulu. Kok gitu? Nah itulah aneh dan uniknya Eyang Progo Superstar. Beliau ini tidak mau mengaku dukun kalau tidak dipukuli dahulu. Tidak mau memeriksa kalau tidak disiksa dahulu. Tidak mau mengeluarkan kepandaiannya kalau tidak dicium terlebih dahulu. Jadi jangan disebut-sebut seperti saya tadi. Bagaimana tidak mau mengaku? Nah, nada-nadanya Eyang Progo sudah mencium bau sampean yang akan minta pertolongan ini. Nah, sampean cukup berdiri saja di sini, tutup mata, hitung sampai 10. Ingat, jangan lupa dipukul, disiksa, dicium. Beliau akan datang sebentar lagi. Ingat ya. Ingat. Jangan lupa dipukul, disiksa, dicium. Coba ulangi. Dipukul, disiksa, dicium. Ingat ya, jangan lupa. Aduh, dipukul, disiksa, dicium. Ingat itu, dipukul, disiksa. Orang aneh dari mana ini? Main betah umpet kok di sini. Lah. Ada saja. Aneh. Loh. Mana? Pak Dukun yang Progo. Gua Andri petunjuk yang serang. Anda pas yang Progo, dukun ampuh, superstar. Dukun apa? Ampuh gimana? Anda pasti dukun, sudah pasti pintar. Bukan, saya bukan dukun. Sudah dukun, sudah pasti pintar. Tidak pintar. Kok dukun? Bukan. Dukun aja. Bukan, Bajigur. Dukun. Bukan. Dukun. Bukan. Dukun. Bukan. Bukan. Dukun. Itu apa? Saya bukan dukun, toh. Kok kamu maksa? Betul juga kata ibu itu. Memang harus dipukul dahulu. Jadi Bapak mengaku. Ya, dukun. Nah, kalau dari tadi mengaku, saya kan tidak harus memukuli Bapak. Oh, maaf Pak.
Jadi begini Bapak Dukun. Tapi saya ini bukan dukun. Masih belum mengaku. Anda masih belum mengaku. Mengaku. Ya, dukun. Dari dukunnya tak apalah. Daripada dicium. Jadi, apa keluhannya? Jadi begini Bapak. Sini nak. Ayo sini nak. Ayo sini nak. Jangan takut. Sebentar lagi kamu pasti akan sembuh. Kamu jangan menurunkan kredibilitasku sebagai suster ya. Jangan merendahkan kualitasku sebagai suster sakti. Ayo sini nak. Ayo sini cepat. Ayo. Ini ramuan terbaruku. Sari susu kedelai yang dikombinasi dengan ASI yang disedot dari ibu-ibu pilihan berkualitas yang berusia 40 tahun. Hilang. Sudah pasti obat ini. Jaminan sembuh. Ayolah. Demi Krabby Patty, demi SpongeBob, demi Aquarius, demi Tian. Wah! Oh, jadi begini ya cara mengobatinya. Pakai kekerasan, anarkis, pakai maksa-maksa. Orang sudah tahu anakku takutan, malah kamu takut-takutin. Orang sudah tahu anakku lari ke sana, ke sini, ke situ, masih kamu kejar saja. Orang sudah jelas-jelas anakku takut disuntik, malah mau dicoblos saja. Suster macam apa kamu ini, ha? Malpraktek, ilegal, hapus-hapusan. Dasar, benci aku. Pokoknya akan aku tuntut kamu ke meja hijau. Karena sudah mengancam dan menakut-nakuti anak. Kalau cara seperti ini kan anakku tidak semakin sembuh. Dasar. Sudah Bu, sudah, tenang. Kok malah marah-marah dengan si suster? Ini demi anak kita loh Bu. Segala cara harus kita coba. Ya maafkan saya Bu. Bukan maksud saya untuk menyakiti anak ibu. Ini dalam rangka penyembuhan secara medis. Penyembuhan apa, ha? Penyembuhan kok menakut-nakuti? Penyembuhan kok bikin menggirip-girip? Penyembuhan cara mana itu? Jangan menuduh yang bukan-bukan. Siapa tahu itu cara yang paling canggih, yang paling baru. Well, adalah ada gajah makan jada. Bapak ini kok malah membela suster ini toh? Suka sama susternya, ha? Tertarik sama susternya, ha? Emplo di KB sana. Bukan begitu Bu, bukannya membela. Saya sungguh-sungguh demi pengobatan Bu. Sesuai yang saya pelajari di Universitas Kesusteran sekolah saya. Dan menurut penelitian para ahli, cara ini adalah cara yang paling manjur untuk penyakit anak ibu. Halah, penelitian apa? Penelitian kok bikin girip-girip? Penelitian kok kayak gitu? Mana bisa menyembuhkan orang kalau yang akan disembuhkan saja malah jiwanya tidak stabil. Malah paranoid berlebihan, fobia-fobianya. Nah iya kan, putriku malah tidak sembuh, malah tambah parah sakitnya. Sana kamu pulang ke universitasmu, belajar lagi. Dan ingat, tidak akan kubayar kamu. Sana pulang. Mau kemana kamu? Memang kamu ini dasar. Yang sabar Bu, nggak usah mencit-mencit begitu omongannya. Nggak usah lancip-lancip gitu nerocosnya. Nanti darah tingginya naik lagi. Jadi orang itu ya sabar Bu. Orang sabar itu disayang Allah. Sabar sing kepiye, Pak. Aku ini sedang panik, sedang shock. Kita harus terus berusaha sekeras-kerasnya agar anak
anak kita ini sembuh, Bapak kok malah nyuruh sabar. Kalau anak kita terus begini bagaimana? Jadi gagal seumur-umur bagaimana? Apa Bapak tega? Ya, tetapi jangan dasar-dasar seperti itu, Bu. Semprot sana, semprit sini, merocos sana, ngeriji sini. Semua dokter, bidan, tabib, singse, dan segala macam juru sembuh yang pernah kesini, semua terkena hujatan amarahmu. Dan suster tadi, orang yang ke 133 yang pernah kelakuan hujatan amarahmu, Bu. Ya habisnya mereka itu, ada lede, ita itu, ina inu, tapi tak ada yang becus. Dan lihat hasilnya, tidak sembuh juga. Nyari dokter kok mata duitan. Belum apa-apa udah bayar duluan. Baru tanya nama aja, udah bayar di muka. Kok jadiin seperti ini kan? Aku jadi mumet lungkret. Bu. Ya kamu itu, bikin ibumu kayak gini nih, ibumu yang kayak gini. Udah, Bu. Waduh, Nak, ibu mau kumat lagi. Parji, aku sesak napas, Parji air. Air. Ya, ambilkan air cepat. Parji air. Air. Untuk apa air? Parji air. Kali ini Doro Nona tidak perlu air untuk merasakan leganya sesak napas. Karena saya telah menemukan dukun ampuh seperti mimpinya Doro Putri. Yang Progo? Anggi, leres, yang Progo. Oh, ini yang aku cari selama ini. Memang dari pernah mendengar namanya saja, istriku langsung sembuh dari penyakit asmanya. Memang tanpa saya cari, dukun itu datang sendiri. Memang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Apa saja Doro Kakung? Segala penyakit bisa tumpas dengan tuntas. Sekarang mana orang itu? Ya, mana Kok orang aku itu? sudah ingin ketemu. Halo, perkenalkan, nama saya Adi Kartaraja Negara. Di dunia supranatural, orang sering menyebut saya dengan Eyang Progo. Ya, Eyang Progo. Juru sembuh paling canggih dan 100% waktu itu punya. Oh, memang sih dari ambunya, dari perjalanannya Bapak ini sudah seperti dukun yang ampuh. Superstar je. Wih, memang sih tidak dilakukan lagi kalau Bapak ini adalah juru sembuh yang profesional. Oh, jadi ini yang sakit. Kalau dilihat dari gejalanya sih, Anda ini mengalami gangguan di sebelah kiri. Wah. Ini pasti migrain. Tetapi kok saya melihat kelainan lagi ya di sebelah kanan ini. Wah, ini parah dari saya pengen juga. Ini lebih parah. Ini adalah komplikasi migrain dan vertigo, atau bahasa ilmiahnya vertigren, atau bahasa latinnya oregano vertigano. Tapi maaf Pak Superstar, bukannya migrain dan vertigo itu penyakit kepala ya? Oh, ini perkembangan ilmu penyakit, Pak. Memang dahulu migrain dan vertigo itu penyakit kepala. Tetapi setelah mengalami sublimasi secara kimiawi, maka terjadilah... sudahlah. Kalau saya jelaskan tidak bakal ngerti juga kalian kan. Pinter banget ya. Tapi yang sakit itu bukan saya Pak, yang sakit itu ini anak saya. Duh, salah toh. Tiwas sekali. Ini loh Pak yang sakit. Itu yang sakit. Ini Pak yang sakit. Iya, itu anak saya yang sakit. Nanti kamu apa-apain? Enggak.
Apa namamu nak? Ote. Ote Wah. Rade. Nah, ibu nih mengalami gangguan mulut. Wah, Bu. Lebih parah rupanya. Bisu ternyata. Saya paham, saya paham. Oke. Sekarang semuanya tenang. Semua boleh masuk ke dalam. Beri kami ruang untuk pengobatan ini. Percayakan ibu kepada saya. Awas ya kamu apa-apain. Enggak. Bu. Ya enggak apa-apa. Amin. Tolonglah saya, Nona, tolong. Sebenarnya saya bukan dukun, apalagi superstar. Saya hanya dukun bohong-bohongan. Sebab kalau saya tidak mengaku dukun, saya bakal dicium sama si Parji tadi. Siapa coba yang jijik? Bau. Bapak kentut ya? Ya, maaf. Saya kalau ketakutan berlebihan, memang suka kentut. Bau lagi. Bau Pak, bocong berak. Lah, Loh. Sudah jangan acting depan guru acting. Kamu pura-pura toh? Ya maaf Pak, saya hanya pura-pura. Gue capek saja. Maaf sudah membohongi Bapak dan semua orang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa toh. Jadi kenapa kamu pura-pura bisu? Coba sini. Ceritakan dulu sini. Ayo sini. Ya, saya akan dijodohkan Pak. Dijodohkan dengan Mas Turawaja. Dijodohkan? Wah. Padahal saya ingin masih melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi. Ketinggian turun. Tinggi sekali Pak. Benar. Jadi kamu pura-pura bisu atau apa sih? Nggak tahu, yang penting udah. acting. Ya udah, bagus itu. Kalau kamu ingin melanjutkan sekolah, tidak seperti saya Pak, yang tidak pernah sekolah sama sekali. bapaknya nggak pernah sekolah. Ya, udah. Ide. Gimana kalau kita berencana? Rencana gimana? Kita periwe keadaan. Wah, ya selagi saya nggak jadi dijodohkan dengan Mas Turawajo dan masih bisa melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi, ya saya oke saja Pak. Yakin? Yakin. Jadi begini rencananya. Setuju. Belum. Nah, setuju. Diam, ibu di dalam. Oke, setelah hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Nyonya, tua. Iya ada Pak. Kenapa ini Pak? Kenapa Pak? Lagi begini, lagi begitu. Kenapa ini Pak? Oh, Nona Putri. Gawat, Parji gawat. Ambil air. Air, lama banget air. Air. Minum nak, minum. Apa obat.
bisa bicara. Bisa bicara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah ya Allah. Kamu bisa bicara lagi. Mbak, ayo segera kita amankan tentang perjodohan anak kita dengan Mas Trojo. Perjodohan. Nah, ini Bu. Ini akar permasalahannya. Pak. Lantas bagaimana menyembuhkannya secara total, Pak? Hah. Tenang, saya punya satu cara lagi. Tapi ingat, ini yang terakhir. Sebab kalau kalian melanggar, anak kalian bakal apa dia? Lewat. Iya, Pak, iya, Pak. Parji, Ah. Grevil. Oh. Cepat Parji. Ini. Lama banget toh. Oh iya, lupa. Tumpah. Gimana, Nak? Hei, Anda mau bicara apa? Tunggu. Daripada nanti anaknya invalid. Pertama, tenangkan pikiran. Cernihkan apa ya? Cernihkan cita-citanya. Dan muluskan hatinya. Nah itulah. Baik, Pak. Agar Iya, baik, Pak. capek toh. Baik, Pak. Saya hanya akan menanyakan keinginannya. Nak, piye, Nak? Apa sing dipengin? Minum Pak. Sekolah. Putri ingin sekolah. Iya, Nak, sekolah. Nggak apa-apa, sekolah. Putri ingin sekolah hingga perguruan tinggi. Iya. Udah. Iya, sekolah. Ya, Yang nanti penting sekolahin kamu tuh sampai S3 ya. sembuh. Ya. Yang penting kamu Nah, sembuh. ini contoh orang tua yang baik dan benar. Memberi keluasan berpikir untuk anaknya. Ingat, anak itu bukan anak kita. Mereka adalah anak zaman yang terus mengalir sesuai zamannya. Jadi, kita tidak perlu mengekarnya. Oke? Loh, Dek! Maaf ya. Bapak ini kok suaminya ibu ini toh? Alah, yang penting sudah selesai itu masalahnya. Ayo deh, kita pulang deh. Ambil. Aku aja. Ayo pulang. Ikut. Ah. Kita pulang deh. Keluarga macam apa ini?